Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahma Yanti Ningsih, NIM C19862060035, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Ilmu Pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam menurut Lambulung Pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu at-tarbiyah ad-din, pendidikan keagamaan, at-ta'lim fil Islam, pengajaran keislaman, tarbiyah al-muslimin, pendidikan orang-orang Islam, at-tarbiyah fil Islam, pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah inda muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan at-tarbiyah al-islamiyah, yaitu pendidikan Islami. Yang pertama, pendidikan dalam perspektif Islam. Pengertian pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. Pendidikan Islam ialah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pendidikan Islam ialah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Profesor Dr. Muhammad Adhiya Al-Abrosi, pendidik itu ada 3 macam, yaitu yang pertama pendidikan kitab, yang kedua pendidikan umum, dan yang terakhir yaitu pendidikan khusus. Yang kedua, definisi ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan hadis serta akal. Untuk pembahasan yang kedua yaitu penerapan ilmu pendidikan berbasis sunatullah dan qadarullah. Sunatullah merupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia. Nah, melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk di dalam Al-Quran, hukum-hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam atau bisa disebut dengan pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Yang pertama, ilmu berdasarkan sunnatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan atau beserta segala teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara dengan fakta, kenyataan, dan kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurang. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkap atau memformulasikan sunnatullah yang justru
telah dibentuk dan ditetapkannya sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Yang kedua, ilmu berdasarkan qadarullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu ayat dan hadis yang relevan tentang ilmu pendidikan. Ayat Al-Quran yang relevan tentang ilmu pendidikan yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrohmanirrohim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadis yang relevan tentang ilmu pendidikan yaitu yang pertama, pentingnya menguasai ilmu pengetahuan yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirahu fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa yang ingin menguasai dunia maka ia harus menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai akhirat maka dia harus menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai keduanya maka ia harus menguasai ilmu. Untuk yang kedua yaitu kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian pembahasan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Ilmu Pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.